dan selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau kupas tuntas sebuah ide yang penting banget di dunia bisnis, mitigasi resiko dan transparansi. Betul sekali. Sumber kita kali ini bab 9 dari buku Seeding Innovation karya Robin O'Brien. Jadi buat Anda yang mungkin pemimpin bisnis atau lagi bangun sesuatu, ini pembahasan yang pas banget. Tepat. Dan misi kita hari ini sebenarnya apa ya? Mengoprek pertanyaan besar. Gimana sih caranya bisnis bisa tumbuh subur di abad ke-21? Oke. Sumber ini bilang, jawabannya bukan lagi cuma ngejar laba setinggi-tingginya. Tapi, ini tentang menanamkan nilai, akuntabilitas, sama transparansi sampai ke akarnya. Kita bakal lihat kenapa metrik lama kayak PDB, ya, produk domestik bruto, itu sebenarnya udah usang. Oke, mari kita bedah ini. PDB usang, itu klaim yang cukup berani loh. Apa masalahnya dengan PDB? Bukannya itu cara kita ngukur kesehatan ekonomi sebuah negara? Secara tradisional, iya. Tapi, ya disitulah masalahnya kan. Buku ini nunjukin kalau PDB itu buta. Buta. Maksudnya? Dia nggak bisa bedain mana aktivitas ekonomi yang membangun dan mana yang merusak. Contohnya gini deh, penjualan mobil listrik naikin PDB. Tapi, biaya miliaran buat bersihin tumpahan minyak di laut juga naikin PDB. Oke. PDB ngelihat dua-duanya itu pertumbuhan yang sama. Nah, ini yang bikin ada namanya biaya eksternal. Biaya sosial, biaya lingkungan yang nggak ditanggung perusahaan, tapi dilimpahin ke planet dan masyarakat. Cepat atau lambat, biaya itu bakal balik menghantui bisnis sebagai risiko. Saya ngerti, jadi polusi, masalah kesehatan, semua itu bom waktu finansial buat perusahaan itu sendiri. Kalau gitu, gimana cara jinakin bom waktu ini? Katanya bab ini nawarin cetak biru buat mengubah risiko jadi peluang kan? Betul. Dan kuncinya adalah sesuatu yang disebut transparansi radikal. Transparansi radikal. Kedengarannya agak menakutkan ya buat CEO manapun. Apa langkah konkret pertamanya? Langkah konkretnya itu sebuah gerakan yang mengubah fundamental bisnis. Sertifikasi B Corp. B Corp? Ini ngejawab pertanyaan, gimana kalau sebuah bisnis secara hukum diwajibkan buat nyeimbangin laba dan tujuan mulia? Nah, itulah inti B Corp. Ini bukan cuma stiker keren atau plakat di lobi kantor loh. Oke, saya sering banget dengar istilah B Corp. Tapi jujur aja, kadang masih bingung. Apa sih artinya secara praktis? Apa yang bikin sebuah perusahaan jadi B Corp? Untuk jadi B Corp, sebuah perusahaan harus lewat proses verifikasi yang ketat banget. Mereka dinilai dari dampak nyata ke karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Tapi ini bagian paling pentingnya. Apa itu perusahaan mereka? Dokumen itu secara eksplisit mewajibkan Dewan Direksi untuk menyeimbangkan kepentingan finansial pemegang saham dengan kepentingan semua pemangku kepentingan lainnya. Tunggu bentar, ini penting nih. Ada istilah kewajiban fidusia kan, buat yang mungkin belum familiar. Bukankah itu artinya Dewan Direksi wajib secara hukum menghasilkan uang sebanyak mungkin buat pemegang saham? Apa B Corp beneran mengubah hukum itu? Tepat sekali, Anda nangkep inti masalahnya. Nah, itu dia poinnya. Oke. Secara tradisional, kalau Dewan Direksi milih pemasok yang lebih mahal, tapi lebih etis, mereka bisa dituntut pemegang saham, dianggap nggak maksimalin untung. Tapi, status B Corp ini ngasih semacam Perlindungan. perlindungan hukum, betul. Perlindungan buat Dewan Direksi untuk bikin keputusan kayak gitu. Kewajiban mereka jadi lebih luas. Mereka sekarang secara hukum wajib mempertimbangkan dampak pada karyawan dan lingkungan, setara dengan laba. Ini benar-benar mengubah cara berpikir. Wow, jadi ini kayak ngebangun etika ke dalam DNA legal perusahaan. Sumber ini nyebut Patagonia sebagai contoh ekstrim ya. Mereka sampai ngubah strukturnya jadi perpetual purpose trust. Apa artinya itu? Artinya, para pendiri Patagonia itu pada dasarnya masukin misi perusahaan, menyelamatkan planet kita, ke dalam berangkas hukum yang nggak bisa dibongkar. Selamanya. Selamanya. Ya. Seluruh keuntungan perusahaan yang nggak diinvestasiin lagi bakal dipakai buat memerangi perubahan iklim. Dengan struktur ini, misinya nggak bisa diubah, bahkan kalau perusahaannya dijual atau diwarisin. Misinya yang jadi bos tertinggi. Itu level komitmen yang luar biasa. Tapi kan itu Patagonia, mereka memang unik. Gimana prinsip ini berlaku buat bisnis yang lebih normal? Buku ini nyeritain kisah Seth Goldman dari Honesty, dan rasanya ini contoh yang nyata banget. Kisah Seth Goldman itu studi kasus yang sempurna soal ketangguhan yang didorong oleh nilai. Jadi Honesty, merek teh organik rendah gula miliknya, itu kan diakuisisi Coca-Cola.
Terus suatu hari Coca-Cola mutusin buat nyetok produksi Honesty. Wah, Bagi kebanyakan orang, itu akhir cerita. Game over. bener, dikalahkan raksasa industri, seharusnya itu jadi pukulan telak banget. Tapi reaksi Goldman bukan putus asa. Benar. Karena dia nggak cuma jualan produk, dia ngeperjuangin sebuah misi, minuman yang lebih sehat dan jujur. Dia ngeliat ini sebagai awal yang baru. Dalam beberapa minggu, dia udah gerak. Dia manfaatin semua pengetahuannya, jaringannya, reputasinya buat meluncurkan merek baru, Just Iced Tea, secepat itu. Secepat itu. Karena nilainya begitu jelas dan otentik, dia bisa bangkit lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, jadi misilnya itu kayak bahan bakar jet buat dia. Itu bukan sekedar resiliensi biasa ya. Itu kayak keyakinan mutlak sama tujuannya yang bikin dia gerak lebih cepat. Ada satu nasihat dari Goldman di buku ini yang menarik banget. Tetap ramping atau staying lean. Ya, dan ini praktis banget loh. Dia bilang, jangan menetapkan tujuan terlalu tinggi terlalu dini. Banyak orang mikir butuh modal 5 miliar buat mulai. Rasanya mustahil kan? Betul. Tapi Goldman nyaranin, mulailah dari langkah terkecil. Buktiin konsepmu dulu. Apa yang kamu butuhin buat jual produkmu di satu toko? Mungkin cuma 50 juta. Itu jauh lebih bisa dicapai. Ini cara mitigasi risiko yang cerdas banget di tahap awal. Kayak gitu. Apa itu nggak jadi resiko yang lebih besar lagi di era sekarang di mana semua orang bisa lihat kepalsuan? Anda baru saja menyentuh inti dari masalah berikutnya yang dibahas buku ini. Greenwashing dan carbon washing. Ah iya. Ini praktik di mana perusahaan habisin lebih banyak uang buat iklan kalau mereka ramah lingkungan daripada beneran jadi ramah lingkungan. Dan ini resiko reputasi yang gede banget. Buku ini ngasih contoh tandingan yang bagus, yaitu Julia Collins, pendiri Planet FWD dan merek makanan ringan Moonshot. Betul. Moonshot itu merek makanan ringan ramah iklim pertama yang akhirnya diakuisisi sama Patagonia Provisions. Ini nunjukin betapa otentiknya mereka. Collins mulai bisnis ini bukan karena ngeliat tren pasar, tapi karena dia baru punya anak dan cemas sama masa depan planet ini. Motivasi itu nggak bisa dipalsuin. Tentu. Tapi, ya, sayangnya kesuksesan model bisnis yang tulus kayak gini juga memicu munculnya para peniru yang nggak tulus. Dan masalahnya besar kan? Sumber ini ngutip laporan dari Accenture dan World Economic Forum yang nyebutin 59% CEO khawatir soal apa yang mereka sebut eco-bogus, klaim lingkungan palsu yang rusak kepercayaan konsumen ke semua orang, termasuk perusahaan yang jujur. Tepat. Kepercayaan itu kayak hutan. Butuh puluhan tahun buat numbuhinnya. Tapi cuma butuh satu percikan api kebohongan buat ngebakar habis. Oke, ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua ya. Sebagai konsumen, investor, atau bahkan karyawan. Gimana caranya kita bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu? Gimana kita bisa lihat menembus kabut asap greenwashing ini? Untungnya, sumber ini ngasih alat yang kuat banget buat itu. Kerangka kerja emisi, lingkup atau scope, 1, 2, dan 3. Oke, ini kedengarannya teknis. Mungkin kedengaran teknis, tapi konsepnya sederhana banget dan ngebuka mata. Bayangin Anda lagi bikin kue. Oke, saya suka kue. Lanjutkan. Lingkup 1, itu emisi yang keluar langsung dari dapur Anda. Asap dari oven, gas yang Anda pakai. Ini emisi yang Anda kendalikan langsung. Oke, masuk akal. Lingkup 2, itu emisi dari pembangkit listrik yang masuk listrik buat oven Anda. Anda nggak ngebakarnya sendiri, tapi Anda yang beli energinya. Nah, menteganya, transportasi telur ke toko, sampai emisi dari pabrik yang bikin plastik buat bungkus kue itu. Wow, oke. Analogi itu ngebantu banget. Jadi banyak perusahaan suka pamer soal lingkup 1 dan 2 mereka, kami pakai panel surya, tapi mereka diam soal lingkup 3, yang ternyata bagian terbesar dari jejak karbon mereka. Persis, di sanalah transparansi sejati diuji. Di sanalah letak kebenarannya. Dan di era media sosial, kalau Anda nggak transparan, akuntabilitas bakal datang ngehampirin Anda dengan cepat banget. Buku ini punya cerita kuat soal akuisisi merek makanan organik Ennis oleh raksasa General Mills. Oh iya, saya ingat bagian itu. Komunitas pecinta Ennis kan setia banget ya? Sangat. Jadi, pas berita akuisisi itu keluar, internet seperti yang digambarin di buku memuntahkan kemarahannya di halaman media sosial Ennis. Ribuan komentar nuduh mereka jual diri. Mereka merasa dikhianati. Betul. Ennis dan General Mills harus kerja ekstra keras bertahun-tahun buat buktiin kalau komitmen mereka ke bahan organik dan nilai-nilai inti mereka nggak luntur.
Pelajarannya jelas, janji yang Anda buat ke konsumen itu bukan cuma slogan, itu kontrak. Dan konsumen Anda bakal nagih. Jadi semua ini nyambung ya. Transparansi eksternal soal emisi misalnya, itu nggak ada artinya kalau budaya internal perusahaannya nggak mendukung. Ini bukan cuma soal laporan di website kan? Jauh lebih dalam, ini soal siapa yang ada di ruang rapat dan siapa yang bikin keputusan. Benar. Ini membawa kita ke konsep kunci terakhir dari bab ini yang mungkin mitigasi risiko paling fundamental dari semuanya. Mendiversifikasi cap table Anda. Oke, jelaskan istilah itu. Cap table atau tabel kapitalisasi itu pada dasarnya daftar siapa aja yang punya saham di perusahaan kan, para investor. Tepat. Dan Julia Collins dari Moonshot kembali jadi contoh yang kuat di sini. Dia tahu kalau dia mau bangun perusahaan yang benar-benar inklusif, dia harus mulai dari para pemiliknya. Dia sengaja banget nyari investor yang beragam. Sengaja ya? Ya. Di putaran pendanaan pertamanya, 9% investornya itu perempuan dan orang kulit berwarna. Angka yang udah cukup baik, tapi dia nggak berhenti. Di putaran berikutnya, angkanya melonjak jadi 45%. Ini tindakan yang disengaja, bukan kebetulan. Kenapa ini penting banget? Kenapa penting siapa yang punya saham perusahaan? Karena kalau semua orang di level kepemimpinan dan kepemilikan, dewan direksi, tim eksekutif, investor utama, datang dari latar belakang yang sama, mikirnya sama, pengalaman hidupnya sama, mereka akan menciptakan risiko masif yang disebut kebutaan paradigma. Paradigm blindness. Mereka nggak tahu apa yang nggak mereka ketahui. Dan titik buta kolektif itu bisa sangat merusak. Buku ini ngasih contoh yang jujur aja mencengangkan banget soal ini. Contoh ini bikin saya ketawa sekaligus ngeri. Bayangin ini, Anda seorang CEO. Anda baru aja pimpin perusahaan Anda abisin ratusan juta dolar beli merek makanan organik. Taruhan besar. Terus di rapat ada yang nanya, ngomong-ngomong, berapa persen sih lahan pertanian di AS yang organik? Dan Anda Nggak tahu jawabannya. nggak tahu jawabannya. CEO ini nggak tahu. Dan dewan direksinya yang isinya belasan orang, nggak ada satu pun yang tahu. Informasi paling dasar soal pasar yang baru aja mereka masuki dengan uang sebanyak itu. Kenapa mereka nggak tahu? Buku ini menggambarkannya dengan brutal. Dewan direksinya kayak pasukan klon. Satu gender, satu ras, semua dari sekolah dan latar belakang yang mirip. Mereka secara kolektif buta. Karena nggak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman hidup atau perspektif yang cukup beda buat nanyain pertanyaan yang benar. Wow, jadi ini bukan lagi soal politik atau keadilan sosial, ini murni soal kebodohan bisnis. Punya tim yang seragam itu, ternyata strategi bisnis yang risikonya tinggi banget. Dan inilah wawasan yang mungkin paling mengejutkan dari buku ini. Selama bertahun-tahun, banyak yang anggap keragaman di Dewan Direksi itu isu sosial atau program CSR. Tapi sumur ini ngebingkainya beda dan jauh lebih kuat. Ini adalah strategi mitigasi risiko yang paling mendasar. Oke. Tim yang seragam itu bukan cuma nggak adil, tapi juga bodoh secara bisnis, karena mereka nggak bisa lihat resiko yang datang. Anda bawa orang-orang dengan pengalaman hidup beda ke meja, bukan cuma biar adil, tapi biar Anda bisa lihat seluruh sudut ruangan, bukan cuma satu dinding. Ini ngingetin saya sama kutipan dari Alison Taylor di buku ini. Dia bilang, di tengah badai opini publik dan medsos, jangkar yang kokoh buat perusahaan adalah memiliki nilai yang jelas dan metrik berbasis data. Kombinasi keduanya itu kuat banget. Nilai yang jelas ngasih kamu kompas moral, dan metrik berbasis data, kayak data emisi atau data keragaman tim, ngasih kamu peta yang jujur soal posisimu sekarang. Dengan keduanya, Anda bisa navigasi di lautan bisnis modern yang penuh badai. Baik, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Kita udah bahas gimana bisnis yang mau bertahan di masa depan harus pindah dari metrik PDB yang buta ke model akuntabilitas yang lebih utuh kayak yang dicontohin gerakan B Corp. Kita juga lihat betapa krusialnya transparansi radikal buat menghindarin risiko greenwashing. Kerangka kerja kayak lingkup 1, 2, dan 3 itu bukan jargon teknis, tapi alat penting buat lihat siapa yang serius dan siapa yang cuma pura-pura. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa bangun tim, dewan direksi, dan investor yang beragam itu bukan cuma hal yang baik untuk dilakukan. Ini keharusan strategis. Ini cara paling efektif buat ngehindarin kebutaan paradigma dan mastiin perusahaan Anda cukup tangguh buat masa depan. Benar sekali. Buku ini diakhiri dengan latihan yang disebut inventarisasi nilai buat sebuah organisasi. Nah, mari kita bawa itu satu langkah lebih jauh, khusus untuk Anda.
Sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Pikirkan tentang ini. Jika nilai-nilai perusahaan tempat Anda bekerja atau perusahaan yang sedang Anda bangun adalah sebuah produk di rak toko, oke? Dan produk itu dinilai hanya berdasarkan 3 hal, tindakan publiknya, komposisi kepemimpinannya, dan tingkat transparansinya. Apakah Anda akan membelinya? Pertanyaan yang sangat kuat. Ini adalah pertanyaan yang pada akhirnya akan mendefinisikan perbedaan antara merek yang akan bertahan dan berkembang di abad ke-21 dan merek yang akan menjadi usang.